Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Mina-chan, kali ini admin akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang kerdil, miskin dan tidak punya status sosial di mata masyarakat kala itu. Bagaimana kisah singkatnya? Simak video ini. Namanya Julaibib, begitulah dia biasa dipanggil. Nama ini sendiri mungkin sudah menunjukkan ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib adalah nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini, tentu bukan ia sendiri yang menghendaki. Bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu, atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin berdekat-dekat dengannya. Wajahnya jelek, terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang dicinduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barsah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia selalu berada di saf terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, tidak begitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib, begitu lembut beliau memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya ya Rasulullah, kata Julaibib, yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan di hari ketiga itulah, sang Nabi menggamit lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada si empunya rumah. Betapa indahnya dan betapa barakahnya, begitu si wali menjawab berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Oh, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kupinang putri kalian untuk Julaibib. Julaibib, nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengar helaan nafas berat. Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini. Dengan Julaibib, istrinya berseru, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lecak, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri dari balik tirai berkata dengan anggun, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibu menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, maka tiada akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis yang solehah itu lalu membaca ayat ini. Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran, Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solihah, Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh barakah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Doa yang indah. Maka benarlah doa sang Nabi. Maka Allah karuniakan jalan keluar baginya. Maka kebersamaan di dunia itu tidak ditakdirkan terlalu lama.
Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya. Julaibib telah dihajatkan langit mesti tercibir di bumi. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang bersikap tidak terlalu bersahabat padanya. Saat syahid, sang nabi begitu kehilangan. Tapi ia akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya. Maka ia bertanya di akhir pertempuran, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serempak sekali. Sepertinya Julaibib memang tidak beda ada dan tiadanya di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Sang Nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan tidak seyakin tadi. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka ditemukanlah dia, Julaibib yang mulia. Terbunuh dengan luka-luka, semua dari arah muka. Di sekitarnya tergolek 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Sang Rasul, dengan tangannya sendiri mengafani sang syahid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkannya secara pribadi. Dan kalimat hari berbangkit, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Di jalan cinta para pejuang, biarkan cinta berhenti di titik ketaatan. Meloncati rasa suka dan tidak suka, melampaui batas cinta dan benci. Karena hikmah sejati tidak selalu terungkap di awal pagi. Karena seringkali kebodohan merabunkan kesan sesaat. Tapi yakinlah, di jalan cinta para pejuang, Allah lebih tahu tentang kita. Dan dialah yang akan menyutradarai pentas kepahlawanan para aktor ketaatan. Dan semua akan berakhir seindah surga. Surga yang telah dijanjikannya. Apalah artinya rupa yang cantik dan kedudukan yang tinggi, tapi rumah tangga porak-poranda. Suami curang terhadap istri, manakala istrinya juga bermain kayu tiga di belakang suami. Apalah yang dibanggakan dengan harta kekayaan yang melimpah ruah tetapi hati tetap tidak senang malah selalu bimbang dan cemas karena diburu orang kemana pergi. Memadailah rezeki yang sedikit yang Allah kurniakan tetapi berkat. Memadailah dengan suami yang dijodohkan tiada rupa asalkan suami tersebut dapat memberi kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih lagi akhirat. Semoga Allah mencurahkan segala rahmatnya kepada sahabat Rasulullah Julaibib radhiyallahu anhu. Wallahu alam.